Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Devi Yonesi, Widya Iswara Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Sobat pelatihan, kita akan melanjutkan pada sesi ini perpajakan belanja negara pada submateri PPh pasal 22. Sobat pelatihan, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi pelatihan perpajakan belanja negara. Nah, pada kali ini masuk kita ke submateri PPh pasal 22. Sebelum itu, mari kita simak kembali bagaimana peran seorang PPSPM dan BP atau BPP dalam perpajakan terkait belanja negara di Satkernya. Masih ingat tentunya ya, Sobat pelatihan? Kita akan melihat kembali peran PPSPM pada pengeluaran keuangan negara pada instansi pemerintah dari aspek perpajakan. PPSPM melakukan pengujian terhadap pemotongan atau pemungutan pajak. Ini bisa dilihat menurut PMK 612 tahun 2023. Nah, peran tersebut merupakan satu unsur pengamanan penerimaan negara. Bagaimana dengan peran bendahara pengeluaran? Dasarnya dari PP 45 tahun 2013. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atau bendahara pengeluaran atau BPP atas uang persediaan tentunya meliputi melakukan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya dan menyetorkan pemotongan pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara. Nah, di sini juga kita diingatkan kembali bahwa jenis pajak pada instansi pemerintah yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPN dan atau PPNBM, PPh pasal 26, PPh pasal 23, dan yang akan kita bahas bersama kali ini yaitu PPh pasal 22. Ya, tujuan pembelajaran setelah mengikuti submateri pelatihan PPh pasal 22, peserta diharapkan mampu melaksanakan perhitungan PPh pasal 22. Materinya sebagai berikut. Sobat pelatihan, kita memasuki objek pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Jadi, instansi pemerintah di sini maksudnya adalah baik instansi pemerintah pusat, daerah, ataupun pemerintah desa. Untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah. Dasarnya pasal 12 ayat 1 pada PMK 231 PMK.03 2019, PMK 59 PMK.03 2022. Tarif pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Ini contoh penghitungan pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Nah, Sobat pelatihan, kita bisa melihat yang poin 1, instansi pemerintah X membeli printer senilai 8 juta rupiah, tidak termasuk PPN ya, dari CV Megah, komputer yang tidak memiliki surat keterangan. Jadi jumlah PPh pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh instansi pemerintah X sebesar tarif dikali pembelian printernya, yaitu 1,5% dikali 8 juta rupiah. Jadi mendapatkan perhitungan PPh 22-nya yaitu sebesar Rp120.000. Nah, berikutnya, contoh yang kedua, instansi pemerintah X membeli meja kantor senilai Rp4.440.000. Nah, ini termasuk PPN dari CV Megah Furnitur yang tidak memiliki surat keterangan. Jumlah PPh pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh instansi pemerintah X sebagai berikut. Harga pembelian termasuk PPN Rp4.440.000. Harga pembelian tidak termasuk PPN. Jadi 100%
111 dikali 4.440.000 sama dengan 4 juta rupiah. Nah, PPh pasal 22 yang dipungutnya tarif dikali dasar pungutan pajak, yaitu 1,5% dikali 4 juta rupiah sama dengan 60.000. Sudah semakin jelas bukan sobat pelatihan? Nah, bagaimana dengan bagi rekanan pemerintah atau penyedia barang yang belum memiliki NPWP? Artinya akan dikenakan pemungutan PPh pasal 22 dengan tarif 100% lebih tinggi. Di sana kita dapat mendapatkan peraturan atau dasarnya dari pasal 22 ayat 3 Undang-Undang PPh. Pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Nah, ini kita bisa melihat di sini PPh tarif normalnya 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN ya. Tarifnya akan menjadi 3%. Sobat pelatihan, kita memasuki pengecualian pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah apa saja. Ya, di sini bisa terlihat bahwa PPh 22 tidak dipungut. Ini pengecualian. Yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah tidak termasuk PPN atau PPNBM dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Pembayaran untuk pembelian BBM, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, atau pemakaian air dan listrik. Lalu juga yang dikecualikan adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS, BOP PAUD atau BOP pendidikan lainnya. Dan ada juga yang dikecualikan pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Lalu pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas potong pungut PPh. Dan yang terakhir adalah pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Sobat pelatihan, coba kita menentukan jawaban dari contoh kasus ini. Bendara pengeluaran Satker X membayar atas tagihan pembelian berangkas senilai 10 juta rupiah melalui mekanisme UPKKP. Maka PPh 22 yang dipungut oleh Satker X atas pembayaran tersebut sebesar? Ya, silakan. Ada lagi contohnya. Instansi pemerintah B membeli printer kepada CVC sebesar 5 juta rupiah. Pembelian printer tersebut dilakukan melalui marketplace. D yang bergabung dalam sistem informasi pengadaan. Bergabung dalam sistem informasi pengadaan, itu kuncinya ya. Pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Jadi, tidak perlu memungut PPh pasal 22 karena pembelian melalui SIP dengan menggunakan uang persediaan. Nah, saat terutang, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah terutang dan dipungut pada saat instansi pemerintah melakukan pembayaran kepada rekanan pemerintah, tentunya ya. Dan terakhir adalah tata cara penyetoran dan pelaporan pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Sobat pelatihan, berikutnya tata cara penyetoran dan pelaporan pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Setelah melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran pembelian barang kepada rekan pemerintah, instansi pemerintah wajib menyetorkan PPh pasal 22 yang telah dipungut melalui kas negara dan melaporkannya melalui SPT Massa, unifikasi instansi pemerintah. Penyetoran PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh instansi pemerintah, gimana nih melakukannya? 1. Untuk instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, PPh pasal 22 yang telah dipungut wajib disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Nah, kalau dengan mekanisme langsung, artinya PPh pasal 22 yang telah dipungut wajib disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Untuk instansi pemerintah desa, PPh pasal 22 yang telah dipungut wajib disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Sobat pelatihan,
Jangan lupa untuk evaluasi dikerjakan, diselesaikan melalui link https://pjj.kemenak.go.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.